Sepertinya netizen masih belum terpuaskan dengan statement terbaru dari Linda, bahkan dia pun sudah diperiksa di Polres Cirebon. Apalagi juga ada banyak komentar ya, aku bahas di video sebelumnya bahwa masa sih Linda ngakunya dia nggak deket sama Vina, bahkan ada beberapa keterangan yang dibantah yang disampaikan dari keluarga Vina bahwa dia sering datang ke sana, terus juga nggak tahu mengenai curhatan antara Vina dan juga Eki dengan teman-temannya ataupun juga dengan Peggy. Ya, kita lihat nanti proses pembuktiannya seperti apa. Tapi dalam keterangan terbarunya Linda juga pun ada satu statement yang disampaikan bahwa dia ini dari kesembilan pelaku yang sudah dalam proses persidangan, yang satu lagi sedang dalam proses menuju ke persidangan sih ya, yang Peggy ya, bahwa dia hanya mengenal satu orang saja dari kesembilan pelaku tersebut atas nama Rivaldi atau Ucil. Alasannya kenapa dia kenal Rivaldi, karena dia dulu waktu SD adalah kakak kelasnya. Dan dia pun juga ngerasa tahun 2016 itu waktu videonya sempat viral pada saat dia kesurupan, dia tuh ngerasa mendapatkan kayak ancaman teman-teman dari salah satu pelaku yang berada di penjara. Kata-katanya adalah kurang lebih itu siapa yang ngebuat, intinya adalah dia ngerasa bahwa gara-gara pengakuan dia pada saat kesurupan itu yang menjebloskan orang tersebut ke penjara. Ada kata-kata dikatakan bahwa nanti rumahnya saya bakar begitu. Makanya ini menjadi alasan dari Linda, dia tidak mau memberikan izin kepada filmnya Vina ini kan untuk memakai suaranya, tapi tetap dipakai dan nggak tahu ini ada masalah apa sebenarnya. Terus dikatakan juga, loh bukannya keluarganya Vina tahu rumah kamu, kenapa nggak dihubungi? Bahkan juga pamannya kan juga kenal dengan kakaknya Vina dan juga bibinya, bahkan juga yang menghubungi mereka adalah pamannya pamannya Linda yang bernama Rudy tersebut. Ini tuh ada banyak hal-hal yang kayaknya potongan-potongan yang saling berseberangan satu sama lain dan menyimpan sesuatu hal yang ngebuat kita semakin penasaran. Terus juga kalian kan yang menggiring opini, saya dekat dengan Vina dan ada isu bahwa dia meludahin si Peggy atau Egy tersebut. Padahal saya tuh nggak kenal dengan nama-nama yang disebutkan selain sama Rivaldi atau Ucil yang kebetulan dia adalah kakak kelas dan juga tetanggaku. Pada saat kejadian tanggal 27 Agustus tersebut, saya sedang berada di rumah. Bahkan sebelum kejadian tersebut pun, terakhir kali saya ketemu Vina Eki itu adalah sekitar 6 bulan sebelum Agustus 2016. Alasannya, karena saya sudah putus sama pacar saya yang menjabati posisi cukup penting dalam geng motor tersebut yang berada di kawasan Cirebon. Wow, ini luar biasa ya, geng-gengannya sampai sebegitu dalam. Dia kesurupan karena memang kenal Vina dan tahu ceritanya. Begitupun juga dengan tetangganya kan juga kenal dia. Ini adalah salah satu statement dari mayoritas masyarakat yang menilai bahwa nggak percaya gitu, yang nggak percaya dengan kesurupannya, bahwa kalau memang si Linda itu memang beneran diberikan kemampuan untuk bisa dimasuki arwah dan sebagainya. Coba pernah nggak dia itu kesurupan, tetapi kesurupan orang yang sama sekali tidak dia kenal, atau sebuah peristiwa yang anta baranta. Misalnya dia kesurupan sama orang yang berada di Belanda dan kasusnya juga nggak viral. Dia mungkin nggak bisa menceritakannya. Nah, kalau kita lihat dari keterangannya Linda ini kan, dia tuh kesurupannya adalah orang-orang yang dia kenal, walaupun tidak dekat, tapi dia tahu paling nggak background sedikit dan juga ceritanya. Case-nya dengan Vina, walaupun dia ngaku nggak dekat, tapi dia tahu siapa itu Vina, siapa itu Eki, kemudian aktivitasnya kumpul. Jadi makanya ini yang menjadi salah satu orang yang sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan kesurupan, bahwa Vina ini sebenarnya kayak alam bawah sadar aja gitu. Dia menyimpan sesuatu hal yang ya percaya nggak percaya sih. Karena kalau dalam Islam pun ya memang kita percaya ada yang namanya jin korin, yang jin korin itu kan tugasnya hanya membisikkan saja. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik, bisa memfitnah, bisa kebenaran. Dan kadang juga jin korin itu bisa menyerupai orang yang sudah meninggal, membocorkan rahasia orang yang ditemani selama hidupnya. Tapi kalau secara Islam, ini hanyalah hipotesa aja,
belum ada di Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Oke, itu adalah bagian yang aku harus sampaikan, karena kalau sudah ngomongin masalah kesurupan, ya nggak fair kalau kita nggak melibatkan adalah agama yang dianutnya adalah agama Islam, teman-teman. Terus mengenai keterangan dari Linda bahwa dia ngerasa juga bahwa pada saat 2016 tuh dia terancam, padahal menurut dia pelakunya itu sedang berada di tahanan, tapi dia bisa megang HP. Kalian masih ingat kan foto-foto juga yang kita lihat juga beberapa waktu viral, kok ada tahanan, tapi dia masih bisa main HP, statusnya juga masih aktif, dan ini adalah terbukti. Bahkan Linda pun juga mengcapture ada beberapa ancaman-ancaman tersebut yang dia pun dapat capture-nya tersebut itu dari TikTok. Maksudnya gimana? Ya, dulu dia meng-capture-nya betul, tapi sudah hilang, sudah lama, ngecek-ngecek lagi, mencari, malah dapetnya dari TikTok. Artinya apa? Banyak hal-hal yang di sosial media tuh jatuhnya masih dugaan, sekarang menjadi kenyataan. Salah satunya adalah hal ini, teman-teman. Nah, mengenai keterangan dari kuasa hukumnya Peggy Sugianti Riani, bahwa mereka sekarang mengajukan yang namanya pra-peradilan dari Polda Jawa Baratnya. Kombes Pol Surawan sih mengatakan silahkan aja kalau untuk mengajukan pra-peradilan, karena itu adalah haknya tersangka. Tetapi kalau untuk ke-8 orang lainnya, pelaku lainnya, putusannya sudah ingkrah, sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat, ya silahkan diajukan PK aja, peninjauan kembali. Kalau untuk yang lain sudah diuji di pengadilan, tetapi kalau untuk Peggy, ya silahkan kalian atau kuasa hukum bisa berbicara banyak hal, tetapi ya kita nanti uji dalam persidangan. Ada juga keterangan dari Ibunda Linda yang bernama Rohima, yang dia pun juga sama mengatakan bahwa saya tahu putri saya, dia nggak kenal sosok yang namanya Vina, ibunya, karena putrinya tuh tidak pernah mengajak Vina main ke rumah, atau bahkan tidak pernah cerita sekalipun tentang Vina. Saya shock dan juga kecewa mendengar berita dari netizen yang sebegitunya. Kami sangat terganggu dan terpukul. Itu semua isu yang nggak benar. Kami ingin hidup tenang, padahal anak saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ya, gimana dengan kesurupan? Andai seandainya gitu ya, ibunya, keluarganya, terutama pamannya yang bernama Rudy, tidak menelpon keluarganya Vina, ya mungkin ceritanya akan berbeda. Karena kalau aku lihat, mohon maaf ya, dari keluarga Vina sepertinya begitu percaya sekali dengan kesurupan tersebut. Dibuktikan dengan wawancara di berbagai media, selalu membawa hal-hal kesurupan tersebut dan menghubungkan dengan banyak fakta. Misalnya salah satunya adalah di bagian kesurupannya Linda itu katanya ada menyebutkan ibunya si Vina datang dari Malaysia. Padahal menurut Marliana kakaknya tidak ada yang tahu datang pulangnya ibunya dari Malaysia, tapi kok bisa tahu nih si Linda pulang gitu emaknya. Ya, I don't know apakah sebuah beneran dia punya kekuatan sebegitu hebatnya, ataukah sebenarnya dia sudah mendengarkan kayak selentingan-selentingan. Apalagi juga tinggal di daerah kan ya, kadang tembok aja bisa jadi kuping. Kalau di daerah sebagian seperti itu. Rudy, pamannya Linda, mengatakan bahwa ponakan saya ini memang berbeda. Dia punya kemampuan yang ekstra. Memang dari kecil dia itu sering dimasukin arwah-arwah atau roh. Dia kerasukan bukan cuma dari kasusnya Vina, tapi juga tetangga-tetangga ada yang seperti itu. Kebetulan saya kenal dengan kakaknya Marliana dan bibinya Vina, makanya saya telepon mereka waktu kesurupan pertama kali itu. Ya alasannya adalah spontanitas sebagai empati dan hubungi langsung, karena biar ada kejelasan dan bisa ngebantu keponakan saya biar tidak kesurupan lagi. Ya, kita tahulah semuanya punya alibi masing-masing, tetapi jujur dari hal-hal yang sekarang beredar di masyarakat, ya terkait dengan si Linda ini, apakah dia ada peranannya atau enggak, ini akan menjadi PR berat sih. Tetapi ada beberapa hal yang memang ditutupi sih menurut aku sama Linda ya. Ya, dia berusaha membahas sesuatu hal yang sifatnya general, tetapi kalau untuk ngebahas kayak siapa sih mantan pacarnya Linda di geng motor tersebut yang katanya menduduki posisi penting, nah ini kan juga bisa menjadi petunjuk sebenarnya apa yang terjadi, karena antara geng motor tersebut kan memang di kawasan Cirebon atau Jawa Barat itu cukup sering ya, tahun 2016, 15, 17 ya kalau aku cek, sering terjadi kayak
konflik, bahkan juga berujung kekerasan. Kalau orang sudah ngegeng gitu, biasa kan secara naluri itu kita ngerasa jagoan, kita ngerasa kayaknya wow gitu. Apalagi di usia yang masih sangat muda seperti itu, kadang mereka itu demi diterima di lingkungannya, mereka harus melakukan A, B, C, dan D yang tidak sedikit, itu pun melanggar hukum. Nah, apakah para pelaku yang saat ini ditahan, ataupun juga Saka Tatal yang masih sangat muda tersebut, 15 tahun ya ditahan itu, sekarang sudah bebas, apakah itu adalah bagian karena saya pengen diterima di lingkungan masyarakat, di lingkungan geng yang mereka anggap keren, makanya mereka ikut-ikutan melakukan hal seperti itu. Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Sementara itu bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Kalau ada update terbaru, kalian bisa informasikan di kolom komentar video ini. Tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.